Darby, it's your turn. Halo, assalamualaikum teman-teman semua, semoga saat ini kalian dalam keadaan baik-baik saja. Bersama saya Atta Alfa akan menemani kalian semua di sini di bioskop tetangga. Cerita kali ini berfokus pada sebuah aksi penculikan yang misterius, di mana seorang gadis pecandu narkoboy tak sengaja harus terlibat untuk mengungkap siapa sebenarnya si penculik. Apakah dia berhasil mengungkapnya? Tenang, nanti saya ceritakan. Tapi sebelumnya saya ingatkan buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu serta aktifkan lonceng notifikasinya. Siapkan cemilan, kencangkan ikat pinggang, mari saya temani untuk mengikuti ceritanya. Awal kisah diceritakan di sebuah tempat rehabilitasi. Darby adalah mantan pecandu narkoba yang saat ini sedang menjalani rehabilitasi. Hari itu, dia sedang menjalani sesi berbagi cerita dengan para penghuni lainnya. Darby, it's your turn. Sampai akhirnya, kini giliran Darby untuk bercerita. Pushing a rock up. I remember the first. Honestly, what are we doing here? Darby menceritakan bahwa ia sudah 7 kali masuk ke rehabilitasi yang berbeda, namun tidak ada hasilnya. Rehab or jail? I told myself the same thing. Rehab doesn't. Saat ia sedang asik bercerita, tiba-tiba pria bernama Mike datang, mengabarkan bahwa ada telepon mendesak untuk Darby. Hello? Rupanya ia mendapat telepon dari Joe mengenai ibunya yang sedang kritis dan akan menjalani operasi. Joe menyuruhnya untuk menghubungi kakaknya yang bernama Devon agar ia bisa menghubungi pihak rehab agar Darby bisa menemui ibunya di rumah sakit. I'm going. Yeah, my mom. Namun saat Darby akan menggunakan telepon, dia dilarang karena peraturan rehab yang tidak memperbolehkan pasien untuk telepon keluar. Friday afternoon. Jade. Malamnya, Darby mendatangi kamar Jade untuk meminjam ponsel, karena ia tahu kalau Jade menyembunyikan ponsel dari petugas rehab. Walau Jade sempat menolaknya, namun Darby mengancam akan melaporkan jika Jade tidak meminjamkan ponselnya itu. Jade akhirnya memberikannya. Darby langsung menelepon Devon. Ia meminta kakaknya untuk menghubungi pihak rehab dan membantunya agar ia bisa keluar dan menemui ibunya di rumah sakit. Namun Devon malah menyuruhnya tidak usah datang karena ia merasa sudah capek dengan semua ulahnya. Darby kemudian memutuskan untuk menjenguk ibunya bagaimanapun caranya. Kemudian Darby berniat untuk melarikan diri dari rehab itu. Apakah Darby bisa keluar? Tenang, karena film baru dimulai. Darby berhasil kabur dan mencuri mobil Mike. Dia juga menemukan 1 paket narkoba di dalam mobilnya saat berusaha mencari kunci. Dalam perjalanan, GPS di ponsel Jade yang dia bawa mengabarkan bahwa cuaca buruk dan ada kecelakaan di jalur yang akan dia lalui. Dia pun mengambil jalur lain. Di tengah perjalanan, dia berhenti untuk membaca pesan dari kakaknya yang sekali lagi melarangnya datang. Perasaannya pun semakin hancur. Dia kembali teringat saat dia sedang overdosis di dalam mobil dan ibunya menggedor-gedor kaca mobilnya. Tiba-tiba seorang polisi mengetuk kaca mobilnya.
Just, The best place for a nap. yeah. Polisi itu menyuruhnya kembali atau berhenti di rest area beberapa kilometer di depan karena badai salju semakin memburuk. You need to decide now. Get there, you stop. Promise me. Derby memilih melanjutkan perjalanan dan singgah di rest area. Derby pun akhirnya sampai di sana. Ia menanyakan keberadaan toilet kepada pengunjung di sana. Anybody in there? Dia sempat berniat untuk memakai narkoba yang dia temukan, tapi dia mengurungkannya. Dia kemudian menyeduh kopi cap kapal perang dan mengecek kembali ponselnya, namun tak ada sinyal di sana. Wi-Fi? Saat ia menanyakan keberadaan Wi-Fi, seorang pengunjung restare mengatakan bahwa tidak ada Wi-Fi di tempat itu. I got one bar by the tree in the middle of the lot. Derby lalu keluar dan mencoba mencari jaringan. Saat ia berjalan, tiba-tiba Derby mendengar suara jeritan dari dalam sebuah mobil van. Dia menghampiri mobil itu dan melihat seorang anak perempuan terikat serta mulut dilakban di dalam. Ia mencoba membuka pintu mobil itu, namun tidak berhasil. Dia kemudian mengambil foto plat nomor mobil tersebut. I'm gonna get you out, okay? I promise, okay? Derby mengatakan pada gadis itu bahwa ia akan kembali untuk menyelamatkannya. Derby masuk ke dalam mobilnya dan mencoba menghubungi 911, namun tidak berhasil. Come on. Tiba-tiba terlihat seorang pria yang sedang berdiri di luar. Saat Derby mendekatinya, pria itu mengatakan bahwa ia sedang mencari sinyal. You're out here so long, I thought maybe you got some service. Derby kembali masuk ke ruangan dengan perasaan was-was. Dia mulai mengamati siapa saja pengunjung rest area tersebut. Salah satu pengunjung kemudian menyapa Derby dan menyuruhnya untuk duduk bersamanya. Come on over here and sit down. Warm clears. And then some. Mereka mulai memperkenalkan diri. Pasangan itu bernama Ed dan Sandy. What's your name, son? Lalu Sandy menanyakan nama seorang pria yang sedang duduk sendirian yang bernama Lars. Lars? Dan pria yang baru bangun bernama As. I'm Ash. Sandy? Ed lalu mengajak mereka semua main kartu sambil menunggu badai reda. Got a lot of time. Play this thing. Oh, it's pretty simple. To the left of the dealer puts a card face down. Two. Next person that was out. Two. Three. First person to get rid of all their cards. Sambil main kartu, mereka menceritakan sedikit latar belakang mereka masing-masing. But nobody knows what you... Do you ever kill anyone? Jesus. I lost count. Whoa, hey, buddy. Tiba-tiba Lars menunjukkan emosinya yang kurang stabil saat kalah bermain kartu. Sorry. Sorry. Lalu Derby meminta izin untuk ke kamar mandi. Dia mencoba lagi menghubungi 911 tapi tidak ada jaringan di tempat itu. Dia kemudian melihat bekas lubang di dinding kamar mandi yang ditutup sementara menggunakan papan kayu. Dia kemudian membuka tutup papan kayunya dan keluar menuju van.
Derby kembali mencoba membuka pintu mobil itu menggunakan kawat. Kali ini dia berhasil memasuki van dan berusaha membebaskan anak itu. Dia menemukan anak itu sedang memakai gelang yang menandakan bahwa dia dalam masa pengobatan. Namun belum sempat dia membuka talinya, Lars tiba-tiba masuk. Dia mengomel mengenai kekalahannya bermain kartu. Sorry, Jay, for you. Feeling better? Dia memarahi anak itu yang ia panggil Jay karena telah menjatuhkan karton penutup kaca. You'll be alright. Just gotta hang in there, Jay. Alright? Okay. Ia mengatakan pada anak itu kalau ia lupa membawakan makanan. Lalu Lars kembali ke dalam untuk mengambil makanan. Kesempatan itu digunakan Derby untuk keluar van dan kembali ke ruangan lewat lubang dinding di kamar mandi. Sebelum keluar ia mengatakan pada Jay kalau ia akan mencari bantuan dan menyelamatkannya. Lars kemudian balik ke mobil dan menemukan jejak sepatu di permukaan salju. Sementara itu, Derby yang dari tadi belum kembali dari kamar mandi, Asper mengeceknya ke kamar mandi. You need someone to talk to about your mom. Derby yang baru saja masuk bermaksud menceritakan hal itu pada As, namun tiba-tiba Lars juga masuk ke kamar mandi. Derby refleks mencium As untuk menghilangkan kecurigaan Lars. What the hell is going on? He is a little. Setelah Lars keluar, Derby menceritakannya pada As. She's little. He's a fucking creep. As mengusulkan menghubungi polisi, namun tidak ada sinyal. Oh, maybe you or. Okay, maybe we can wait. There's a blizzard. He can't drive it out. No. Dia kemudian menemukan peralatan tukang, yaitu penembak paku. As menyuruhnya pergi ke van sementara ia akan hadapi Lars. Derby pun mengikuti rencana As dan langsung keluar menuju van. Tak lama, Lars mengikutinya keluar. Sementara itu, Derby berhasil membuka lakban yang menutup mulut anak itu. Namun tak disangka, tak dinyana. Derby pun kaget saat Jay mengatakan bahwa orang yang membawanya ada 2 orang. Rupanya As adalah rekan Lars, dan mereka telah menjebak Derby. As dan Lars sedang bersiap untuk menuju van. Sebelum mereka sampai, Derby sudah keluar dan masuk bangunan rest area melalui lubang kamar mandi. As menyusulnya melalui pintu depan. Dia menemukan Derby dan menodongnya dengan pistol. Give me your phone. Dia mengancam Derby, lalu mengajaknya ke depan dan menyuruhnya untuk bersikap seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Said your dad was 3rd Battalion, 1st Marines? Mereka berlima mulai mengobrol kembali satu meja. You're right. When you got home. I mean, someone taking their own life like that. Sementara itu, Jay berhasil membuka tali ikatannya menggunakan cutter yang ditinggalkan Derby. Dia kemudian keluar dari van. Lars yang melihatnya, lalu keluar ruangan. Tak lama Derby pergi ke kamar mandi, dan As menyusulnya. Saat As masuk ke kamar mandi, Derby menyerangnya dengan palu. Lars tiba-tiba masuk melalui lubang dinding dan mengatakan Jay telah kabur, dan ia berkata
kalau sampai ia kehilangan Ji maka ayah angkatnya yang bernama Kenny akan sangat marah. Saat mereka lengah, Derby berhasil mengambil kunci mobil yang terjatuh dari jaket As. Mereka berdua lalu mencari Jay sambil menawan Derby. Oh, we're not gonna tell him anything, though. Yeah. He's so pissed. Another. Told you. Derby berhasil melompat melepaskan diri. As berusaha menembaknya, namun belum mengenai sasaran. That was a gunshot. Derby berusaha bersembunyi dari kejaran Lars dan juga As. Di lain sisi Ed yang mendengar suara tembakan pergi keluar untuk melihatnya. Ed kemudian menemukan Jay yang sudah pingsan, lalu ia membawanya ke dalam ruangan. Sementara itu, Derby berhasil mengecoh As dan Lars, lalu ia berusaha untuk pergi ke dalam ruangan. Oh God, Ed, she's freezing. Give me your coat. Di ruangan, Sandy yang melihat Jay kedinginan menyuruh Ed membuka jaketnya untuk menghangatkan Jay. She's in an adrenal crisis. Derby akhirnya berhasil meloloskan diri dan masuk ke dalam ruangan. Ash and Lars kidnapped her. Derby mengatakan kalau anak itu disekap dan diculik As dan Lars. Di luar As yang mengetahui Jay ada di dalam, ia mengancam dan berteriak supaya Ed mengembalikan gadis itu. Namun Ed tidak memperdulikannya, ia menutup pintu dan menghalanginya dengan kursi. You ready? Yeah. Okay, I got it. Here they come. I will shoot you dead. Ed menggertak dan mengancam kalau mereka berani mendekat maka ia tak segan untuk menembaknya. Mendengar itu As dan Lars menjadi ciut. Is it working? Walking. Good. Let him talk. We gotta get her out of there. Namun As mengancam balik dengan mengatakan kalau gadis itu sedang sakit dan bisa mati kalau tidak minum obat, dan obatnya ada di tangannya. We'll be gone. It's that simple. Sandy yang membenarkan perkataan As menyarankan untuk mengikuti apa yang dikatakan As, karena kalau tidak Jay bisa mati. Leave. I have their keys. Namun Derby menolaknya, dan ia berkata kalau As tidak akan bisa pergi karena kunci van-nya ada padanya. Meski Sandy bersikeras untuk menyelamatkan nyawa Jay. Namun Ed punya siasat saat Derby memberitahu bahwa dia memegang kunci mobil van mereka. Ed kemudian menyuruh mereka memberikan obatnya dan dia akan menyerahkan kuncinya dan membiarkan mereka pergi. Hey? For the keys. They're walking back to the van. Bukan menyerahkan obat, tapi keduanya menjadi lebih nekat. Mereka mengambil bensin dari van dan bermaksud membakar tempat itu. Easy enough to do it. I think maybe they are. Just Wait. Ed mengatakan kalau mereka tak akan senekat itu karena mereka tak akan bisa pergi tanpa kuncinya. Lalu Ed menyuruh Derby untuk menyembunyikan kuncinya. So what? Looks like you're thinking about setting. Sementara itu di luar, Lars menyiramkan bensin di teras dan Es menghitung sampai 5 agar Ed menyerah. I'm done talking, Ed. 5, 4, 3. Nobody is dying. Get in here. 2. Tiba-tiba Jay siuman. Is this Lowry? Dia mengenali Sandy sebagai asisten rumah tangga yang bekerja di rumahnya. Ready? Sandy langsung teringat. Suatu hari, Jay meminta ia untuk berjoget di depan kamera. Karena kalau tidak Jay akan melaporkan dirinya
yang sering ketahuan menghisap ganja dan lalai dalam bekerja. Karena takut kehilangan pekerjaannya, ia pun menurutinya. Rupanya video itu Jay kirim ke orang tuanya, dan ia mengatakan kalau Sandy bekerja sambil mendengarkan musik dan berjoget. Hal itulah yang membuat Sandy kesal. Sampai saat ekonomi Sandy terpuruk, Sandy bersekongkol dengan penculik bayaran yang ia kenal melalui internet dan berencana mendapatkan tebusan dari orang tua Jay. Karena gak ingin hilang kesempatan, Sandy tiba-tiba berteriak memberitahu Ash kalau Ed tidak memegang senjata. Hey, Sandy, are you crazy? Lalu Sandy menyemprotkan lada ke mata Derby. The bank called me and they told Sandy mengatakan pada Ed kalau apa yang ia lakukan demi untuk menyelamatkan ekonominya yang sedang jatuh dan bersekongkol dengan Ash untuk menculik Jay demi mendapatkan uang. Ed terkejut mengetahui hal itu. Ash masuk dan menodongkan senjata kepada Ed. Kemudian ia memberikan obat itu kepada Sandy untuk diberikan kepada Jay. Just don't move, please. I just wanna go home. You'll be okay now, Jay. Sandy mengatakan kepada Ash kalau ia akan mendapatkan tebusan dari orang tua Jay. I'm never gonna ransom her. Namun Derby yang mengetahui rencana Ash mengatakan kalau Ash tidak akan mendapatkan uang tebusan karena Ash bukan ingin uang tebusan melainkan akan memberikan Jay kepada seseorang yang bernama Kenny. Right, Ash? That's right, Lord. Ash pun membenarkannya. Kemudian Sandy meyakinkan mereka dengan $2 juta yang akan diberikan orang tua Jay. You get it right? Fucking money, shut up! We don't deliver. Namun Ash mengatakan kalau ini bukan masalah uang, karena kalau ia gak bisa bawakan Jay kepada ayah angkatnya, maka mereka bisa mati. Sandy yang rencananya telah berantakan menyuruh Ash pergi dari sini. Lalu Ash meminta kuncinya kepada Ed, tapi Ed mengatakan kalau ia tidak tahu. Sandy yang tak ingin suaminya ditembak Ash memberitahu mereka kalau Derby yang pegang kuncinya. Namun Ed menyuruh Derby untuk tidak mengatakannya, ia pun tewas ditembak. Melihat Ed ditembak, Sandy pun marah dan menyemprotkan lada kepada mereka. Namun Sandy pun harus jatuh tertembak. Sandy yang menyesali perbuatannya, ia memeluk jasad Ed. Namun tiba-tiba Ash menyeret Derby dan memaku tangannya ke dinding. Hey, let me see. Ash dan Lars kemudian ke kamar mandi untuk membersihkan mata Lars akibat semprotan lada. Di kamar mandi Ash dan Lars berdebat, di mana Lars tidak setuju dengan yang dilakukan Ash yang sudah membunuh Sandy dan Ed. Jay. Sementara itu, Derby meminta bantuan Jay untuk mengambilkan palu. Ash dan Lars kembali dan menanyakan perihal kunci mobilnya pada Derby, namun Derby tidak memberitahunya. Your mom died. Ash lalu memberitahu Derby bahwa ada pesan dari kakaknya yang memberitahu kalau ibunya sudah meninggal. Derby sangat bersedih dan teringat akan ibunya yang belum sempat ia temui. Namun tiba-tiba pesan dari kepolisian masuk, di mana pesan Derby kepada kepolisian sudah diterima, dan polisi sedang menuju ke sana. What's wrong? You know she sent a text? Where are the keys? Ash yang panik kembali menanyakan keberadaan kunci van-nya.
Melihat As akan menyakiti Ji, akhirnya Derby mengatakan di mana keberadaan kunci itu. As kemudian menyuruh Lars menjaga Derby, sementara ia akan mengambil kuncinya. If she tries anything, you shoot her, okay? Di luar polisi sedang dalam perjalanan ke sana. Melihat ada saklar listrik di sudut ruangan, Derby menyuruh Ji untuk mematikannya. Derby meyakinkan Ji kalau Lars tidak akan berani menyakitinya. Jay? Go back now! Jay, sit down! Guy, Lars. You don't have to do this. Jay? Lars, she's just a little girl. Derby kemudian mengeluarkan paket narkobanya. Lalu ia memakainya. He told you, Jay! Jay, sit down! Wait, no. Ketika lampu mati, Derby di bawah pengaruh narkobanya, ia segera membuka paku di tangannya. Saat Lars menyalakan kembali lampunya, ia langsung digaplok Derby menggunakan palu. As yang berhasil menemukan kuncinya mendengar hal tersebut, langsung kembali masuk ruangan. Dia mendapati Derby menyandera Lars menggunakan pistolnya. Then do what I fucking say. Tiba-tiba Ji menyerang As dengan palu, yang membuat penembak pakunya menyala dan mengenai dahi Lars. Derby memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Dengan perasaan tidak karuan, As menuntun Lars untuk mengajaknya pergi. Namun, genangan darah Ed membuat Lars terpeleset dan terjatuh. Lars? Paku yang menancap di dahinya menghujam lebih dalam dan membuatnya tidak bergerak lagi. As menjadi gelap mata, dia keluar dan menembaki mobil Derby yang berusaha kabur dengan penembak paku. Tembakannya berhasil mengenai ban mobil dan membuatnya menabrak tiang listrik. Hal ini membuat Derby dan Ji tidak sadarkan diri di dalam mobil. As kembali ke dalam gedung dan menatap jasad Lars. Ia kemudian menyalakan korek dan membakar gedung itu. Di dalam mobil, Derby kembali siuman. As kembali menuju mobil Derby. Di saat bersamaan polisi datang ke sana. Polisi segera menodong As dan menyuruhnya angkat tangan. Namun As beralasan bahwa dia akan menolong Derby yang sedang kecelakaan. Namun tiba-tiba Derby menembak As. Melihat As berusaha mengambil tembakan paku, Derby berencana menembaknya kembali. Namun polisi menembak Derby, dan ia roboh. As berhasil merobohkan polisi dengan pistol yang ia ambil dari Derby. As kemudian mengarahkan pistolnya ke Derby yang sudah tak berdaya, namun ternyata dia kehabisan peluru. As kemudian mengambil pistol polisi, lalu ia kembali kepada Derby. Saat dia menempelkan ujung pistolnya ke mulut Derby, Derby dengan cepat menusuk leher As dengan obeng. As pun akhirnya tewas. Di dalam mobil, Ji yang baru siuman ia memanggil-manggil Derby. Sementara itu, Derby yang terluka parah berusaha meraih radio polisi
untuk meminta bantuan. I need help. Opal Hill? Unit 45, are you in need of assistance? Akhirnya bantuan pun datang, Derby dan Jay berhasil diselamatkan. Ia kembali ke rehabilitasi, dan apa yang ia alami menjadi bagian dari ceritanya di sana. You've got a visitor. Ia pun terharu dan bahagia saat Devon mau menjenguknya di sana. Devon? Dan film pun sudah berakhir. Berawal dari kelakuan Sandy yang bersekongkol dengan penculik yang baru ia kenal di internet. Alih-alih mendapatkan tebusan uang, ia malah menjadi korban karena si penculik punya misi lain. Walau gak dijelaskan siapa ayah angkat As yang bernama Kenny tersebut, yang jelas gara-gara itu Derby harus kehilangan ibunya tanpa sempat ia menemuinya. Namun di akhir cerita Derby akhirnya bisa berdamai dengan keadaannya dan melanjutkan rehabilitasinya dengan tenang. Ia pun akhirnya bisa berdamai dengan kakak satu-satunya yang akhirnya lebih bisa menerima dan mendukung untuk kesembuhannya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.